Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi kali ini di Learning Journal ke-14, yang mana ini Learning Journal terakhir di MK Public Speaking. Oke, teman-teman, kali ini aku akan membahas terkait ice breaking. Nah, teman-teman pernah tidak gitu berada dalam suatu kegiatan yang suasananya itu terasa kaku gitu ya, peserta diam atau bahkan terlihat mengantuk. Nah, sebagai seorang pembicara, mentor, maupun fasilitator, kondisi seperti ini tentu gitu ya menjadi tantangan. Oleh karena itu, kita ini perlu gitu ya untuk memahami pentingnya ice breaking. Oke, yang perlu kita ketahui yang pertama itu apa itu ice breaking. Nah, ice breaking ini suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan suasana agar peserta ini menjadi lebih nyaman gitu ya, lebih fokus dan siap gitu untuk mengikuti suatu kegiatan. Nah, melalui aktivitas yang sederhana, suasana yang awalnya itu kerasa kaku gitu ya. Nah, dapat berubah menjadi lebih hidup dan menarik. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut aku ya, ice breaking itu bukan sekedar permainan untuk bersenang-senang aja. Tapi ice breaking ini strategi komunikasi yang membantu gitu ya. Yang membantu membangun hubungan antara pembicara dan juga peserta. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari ice breaking. Tujuannya itu untuk mencairkan suasana, menarik perhatian serta juga untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih kondusif. Nah, kalau manfaatnya itu agar peserta ini bisa jadi lebih fokus, lebih siap gitu ya untuk menerima materi, dan juga peserta tuh menjadi lebih aktif dalam materi, dalam dan lebih interaktif lah gitu pesertanya. Nah, sebagai calon konselor gitu ya kita ini dan mahasiswa gitu ya, mahasiswa BK. Nah, saya melihat gitu ya bahwa manfaat ini sangat penting gitu teman-teman dalam proses layanan maupun penyuluhan. Nah, keberhasilan dari penyampaian materi itu nggak hanya bergantung pada materinya aja, tetapi juga pada kesiapan peserta untuk menerima materi yang ada. Oke, teman-teman, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari ice breaking. Nah, yang pertama yaitu ada ice breaking permainan atau games. Ini sering kita temui juga ya kalau ada kegiatan, yaitu aktivitas sederhana yang membuat suasana itu lebih menyenangkan dan lebih interaktif. Nah, yang kedua itu ada ice breaking konsentrasi, yaitu aktivitas yang melatih fokus gitu ya dan perhatian peserta itu melalui instruksi tertentu yang harus dilakukan secara cepat dan tepat. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada ice breaking perkenalan, yang mana itu bertujuan agar membantu peserta ini bisa saling mengenal gitu ya dan membangun keakraban dengan orang-orang yang berada di kegiatan. Nah, yang keempat itu ada ice breaking refleksi, yaitu kegiatan yang mengajak peserta ini merenungkan gitu ya, merenungkan pengalaman dan pembelajaran yang telah diperoleh selama kegiatan berlangsung. Seperti itu. Oke, jadi setiap jenis ice breaking ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang pembicara ini harus mampu gitu ya, harus mampu memilih ice breaking yang sesuai dengan tujuan kegiatan, karakteristik, dan juga melihat karakteristik pesertanya itu yang seperti apa. Oke, teman-teman. Jadi, untuk cara mempraktikkan ice breaking. Nah, supaya ice breaking ini berhasil gitu ya, ada beberapa cara. Yang pertama itu dari pelaksanaannya, tidak boleh terlalu lama, teman-teman. Yang kedua itu instruksinya harus jelas. Nah, yang ketiga itu ada pembawaan kegiatan yang harus menunjukkan adanya antusiasme gitu ya, teman-teman. Nah, selain itu juga perlu adanya latihan untuk penyesuaian dengan karakteristik pesertanya dan pemilihan waktu yang tepat.
Nah, seperti itu. Jadi pembicara juga harus perlu gitu ya untuk membangun keakraban, menciptakan suasana yang menyenangkan, menjaga fokus peserta serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ice breaking yang sudah dilakukannya itu. Oke, teman-teman, jadi selanjutnya itu kapan ice breaking ini bisa dilakukan? Nah, ice breaking ini bisa dilakukan di sebelum kegiatan dimulai. Kemudian bisa di setelah waktu istirahat. Dan kemudian bisa di ketika peserta ini mulai terlihat bosan atau kehilangan fokusnya. Nah, di tengah penyampaian materi menjelang akhir kegiatan itu ya, untuk membangun kembali semangat dari peserta. Nah, biasanya peserta itu mulai kehilangan fokus setelah duduk cukup lama, teman-teman. Nah, pada kondisi ini ice breaking ini sangat membantu gitu ya untuk mengembalikan energi peserta kembali seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada dampak dari ice breaking. Nah, ini tuh sangat positif, teman-teman. Di antaranya itu untuk meningkatkan partisipasi peserta, membangun peserta lebih berani gitu ya untuk mengungkapkan pendapat, meningkatkan fokus dan juga menciptakan interaksi yang lebih baik antara peserta dan juga fasilitator. Nah, selain itu ice breaking ini juga mampu gitu ya untuk membangkitkan semangat gitu ya, mengurangi rasa tegang dan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan meningkatkan motivasi peserta untuk mengikuti kegiatan hingga selesai. Ice breaking ini merupakan kegiatan sederhana gitu ya yang meningkatkan fokus dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif lagi dalam atau saat kegiatan berlangsung. Nah, melalui penerapan ice breaking yang tepat, proses komunikasi dan pembelajaran ini dapat berjalan lebih efektif. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.